Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hesti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sebuah tema yang berasal dari unit kerja saya. Oke, Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Fahrurija. Saya sekarang bertugas di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin. Izinkan Ibu saya sebelum memulai paparan pada hari ini, saya akan mencoba untuk berpantun. Memulai pekan berharap cerah, makan pizza dibarengi spaghetti. Kumulai paparan ucap bismillah, harapan bisa sesuai ekspektasi. Paparan yang akan saya sampaikan adalah program kerja pada tahun 2021 di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin. Sejarah dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin dimulai dari tahun 1985, yang pada saat itu masih di bawah Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan. Balai Latihan Transmigrasi berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2021 dan di 2002, untuk Balai Latihan Transmigrasi sendiri berubah menjadi unit pelaksana teknis pusat. Itu bisa dilihat dari Kepmennakertrans nomor keputusan 137/Men/2021. Sesuai dengan Permen Desa nomor 9 tahun 2015, Balai Latihan berubah nama pada tahun 2015 sampai dengan 2020 menjadi Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin. Di akhir 2020 menuju ke awal 2021, perubahan SOTK kembali terjadi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Itu bisa kita lihat pada Permen Desa nomor 22 tahun 2020 dan Balai sekarang bernama Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin. Untuk wilayah kerja Balai Pelatihan Banjarmasin, dari sebaran desa yang ada di Indonesia, sekitar 74.957 desa yang ada di Indonesia, 8,83% tersebar di Kalimantan. Dari target 5.000 desa berkembang dan 10.000 desa tertinggal yang menjadi prioritas sasaran pembangunan, sebanyak 5% berada di wilayah kerja Balai Pelatihan Banjarmasin. Balai Pelatihan Banjarmasin sendiri membawahi 4 provinsi dengan 35 kabupaten, terdiri dari 4.585 desa, dan terdapat di dalamnya 13 kawasan prioritas nasional. Di sini bisa dilihat dari Permen Desa nomor 22 dan 23 tahun 2020 tentang SOTK. Dari 4.585 desa tersebut, ada 748 desa prioritas sasaran pembangunan. Ini juga bisa kita lihat pada Permen Desa nomor 17 tahun 2020 dan Renstra tahun 2020-2024. Untuk rincian wilayah kerja Balai Banjarmasin dari 4 provinsi yang ada di Kalimantan, ya pertama adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang di dalamnya terdapat 11 kabupaten, ada 142 kecamatan dan 1.864 desa. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah ada 13 kabupaten, terdiri dari 131 kecamatan, dan di dalamnya ada 1.432 desa. Untuk Provinsi Kalimantan Timur ada 7 kabupaten yang meliputi 81 kecamatan, dan di dalamnya ada 841 desa. Yang terakhir di Provinsi Kalimantan Utara, di sini ada 4 kabupaten
dengan 45 kecamatan dan 447 desa. Dari 4 provinsi tersebut yang masuk dalam kawasan prioritas nasional ada 13 kawasan. Yang pertama ada Agrominopolitan di Kabupaten Banjar, pertanian tanaman pangan di Kabupaten Barito Kuala, Agrominowisata di Kabupaten Kota Waringin Barat, Ekowisata Terpadu PMK ada di Kabupaten Kutai Timur, Bina Bastari Tanjung Redep Kabupaten Berau, kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan, kawasan Food Estate Kabupaten Bulungan, kawasan transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, kawasan transmigrasi Kerang di Kabupaten Pasir, kawasan transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, dan 2 kawasan food estate yang terakhir adalah berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Tugas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin menurut Permendesa tahun 2002 nomor 22 tahun 2020 adalah melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Fungsi Balai Banjarmasin sendiri ada 5. Yang pertama adalah penyusunan rencana program dan anggaran fasilitasi pelatihan dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan sumber daya manusia dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan atau UP1 kita. Yang terakhir adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Kekhususan untuk pelatihan yang diadakan oleh Balai Pelatihan Banjarmasin sesuai dengan Permendesa nomor 23 tahun 2020 di tahun 2021 ini adalah peternak unggas dan lahan gambut. Berikut saya tampilkan untuk struktur administrasi yang ada di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarmasin. Untuk yang ada sekarang kita total 16 orang dengan 2 orang struktural, 3 orang jabatan fungsional umum, dan sisanya adalah jabatan fungsional tertentu. Untuk kekuatan pegawai sendiri, ASN yang ada di Balai Pelatihan Banjarmasin ada 16 orang, sebagaimana saya jelaskan pada struktur organisasi tadi, dan diperkuat oleh tenaga PPNPN atau Pramubakti sebanyak 25 orang. Total seluruh pegawai yang ada di Balai Pelatihan Banjarmasin adalah sebanyak 41 orang. Jumlah desa yang telah dilatih sejak tahun 2015 hingga 2021 sekitar 1.689 desa. Sebagaimana yang kita lihat di tahun 2020 dikarenakan awal pandemi, kita hanya melatih sekitar 72 desa, dan setelah itu fokus pada penyelesaian atau permasalahan pandemi. Untuk di tahun 2021 sendiri, target kami adalah 353 desa yang dilatih. Dari masyarakat yang telah dilatih dari 2015 hingga 2021 terdapat 9.123 orang alumni. Untuk tahun 2021 ini akan kami adakan 50 angkatan untuk pelatihan, dan dari 50 angkatan pelatihan tersebut akan menghasilkan output atau orang yang dilatih sebanyak 1.240. Sasaran program BPPMD Banjarmasin tahun 2021 ada 2. Yang pertama adalah meningkatnya SDM desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang berintegritas dan kompeten. Dari indikator kinerja kegiatan sendiri bisa kita lihat di sini ada 2. Yang pertama adalah jumlah kader yang terbentuk melalui pelatihan. Untuk target output sendiri 1.240 orang, dan pada tahun 2021 ini ditambah indikator kinerja kegiatan pada presentasi alumni pelatihan yang mendapatkan pendampingan. Targetnya adalah 50%. Program yang kedua adalah terlaksananya Dukman atau dukungan manajemen balai. Di sini ada 3 layanan. Yang pertama adalah layanan perkantoran, yang kedua perencanaan program dan anggaran, yang terakhir adalah layanan sarana dan prasarana internal. Untuk target kinerja kegiatan pelatihan 2021,
sebagaimana yang saya jelaskan di depan, dari 50 angkatan yang akan menghasilkan 1.240 orang tersebut terbagi menjadi 7 jenis pelatihan. 2 jenis pelatihan adalah blended system, online dan offline. Total angkatan 25 angkatan dan hasil orangnya adalah 500 orang. Untuk klasikal sendiri ada 5 jenis pelatihan dengan total angkatan adalah 25 angkatan dan output yang diharapkan atau yang dihasilkan adalah 740 orang. Sampai dengan bulan Juni 2021 sudah terlaksana pelatihan sebanyak 7 angkatan untuk pelatihan KPMD dan untuk pelatihan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa sudah terlaksana sampai dengan 18 angkatan. Demikian Ibu Hesti paparan tentang program kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pantun lagi, Ibu. Sebagai komandan bersikap amanah, memakai peci dikiranya Ustadz. Selesai paparan ucap hamdalah, nilai tinggi semoga didapat. Demikian Ibu Hesti, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.